Oke, di video ini mungkin sedikit berbeda dari video-video yang diupload di channel ini beberapa bulan terakhir. Kalau kalian lihat di sini, channel ini sudah memproduksi 120-an video dari awal saya mulai rutin upload video. Dan sebenarnya jumlah videonya lebih banyak lagi daripada ini. Tapi ada beberapa yang saya private karena mungkin kualitas videonya yang kurang atau pembahasannya yang tidak berkaitan dengan dunia game. Buat yang ngikutin dari awal mungkin tahu kalau dulu channel ini sempat upload beberapa video tentang sneakers dan juga tutorial-tutorial editing. Kalau sekarang video-video tersebut kalian cari di channel ini sudah tidak ada. Karena sudah saya private agar topiknya spesifik di gaming. Jadi yang mau saya sampaikan itu, video-video yang ada di channel ini mayoritas dibuat atau diproduksi pakai PC. Ada sih beberapa yang pakai laptop bahkan HP, tapi itu dikit banget dan itu kebanyakan video-video awal di channel ini. Buat yang pengen tahu spesifikasi PC yang saya pakai buat konten di channel ini, sudah saya pernah buatkan videonya, kalian bisa cek videonya di channel ini. Spek tersebut sebenarnya masih cukup kalau sekedar untuk bikin video-video yang ada di channel ini. Video yang berisi transisi, animasi atau grading tipis-tipis masih bisa dirender dengan kemampuan 1:1 yang artinya durasi render sama dengan durasi video tersebut. Jadi intinya masih cukup dan tidak ada kendala dari PC ini untuk menunjang kebutuhan video di channel ini. Lain cerita kalau ingin menggunakan PC tersebut untuk main game, khususnya game-game di atas tahun 2022. Untuk game di atas tahun 2022 sudah tidak bisa dijalankan oleh PC ini, karena VGA bawaan prosesornya sudah tidak mampu menjalankannya. Bahkan untuk di resolusi 720p sekalipun. Maka dari itu, agar bisa memainkan beberapa game terbaru minimal di 1080p, dan juga tentunya juga berguna untuk channel ini ke depannya untuk produktivitas, saya berniat untuk upgrade dan menambahkan VGA eksternal ke PC saya ini. Tetapi, di sini saya menerapkan sedikit aturan, yaitu budgetnya harus dari hasil nge-YouTube, dan harganya tidak terlalu mahal dan juga VGA-nya harus sudah RTX. Jadi mau tidak mau saya harus mencari yang second. Marketplace Facebook merupakan tempat yang sangat cocok untuk mencari barang yang sesuai dengan kriteria yang sudah saya sebutkan tadi. Singkat cerita, saya menjatuhkan pilihan saya ke VGA RTX 2060. Dan saya menemukan dua seller yang menjual VGA tersebut di marketplace Facebook, yang tentunya dengan kondisi second. Seller pertama menjual RTX 2060 12GB dengan merek Asus. Dan yang kedua RTX 2060 6GB dengan merek Genward. Pilihan pertama tentu saya memilih yang merek Asus karena VRAM-nya 12GB. Akan tetapi, seller yang menjual VGA tersebut berada cukup jauh dari rumah saya. Dan menurut pengakuannya, VGA tersebut dibeli tahun 2022 dan garansinya sudah off. Yang mana menurut saya, kebanyakan VGA sekarang yang dijual garansinya selama 3 tahun. Jika VGA tersebut dibeli tahun 2022, kemungkinan besar seharusnya garansinya masih tersisa beberapa bulan lagi. Karena saya ingin membeli VGA tersebut pada Januari 2025. Kecuali jika memang sellernya ini dulu membeli VGA-nya di Januari 2022. Dan sellernya juga cukup slow respon dan ketika saya mintai garansi personal tidak direspon. Jadi saya tidak ingin ambil resiko yang besar. Ya memang membeli VGA second saja sebenarnya sudah resiko. Tetapi ditambah lagi dengan kondisi seller yang seperti ini, saya rasa resikonya akan bertambah. Jadi saya move ke seller yang menjual VGA RTX 2060 6GB merek Genward. Nah, seller inilah yang akhirnya saya beli VGA-nya. Karena di chat, dia bersedia memberikan garansi personal dan jarak rumahnya juga tidak terlalu jauh. Setelah nego panjang,
Akhirnya kami sepakat di harga 1.850.000. Singkat cerita, saya pun datang ke rumahnya untuk melakukan pengetesan di sana mulai dari benchmark, main game, dan tentunya pengecekan fisik. Setelah semua dirasa oke, dan sellernya pun memberikan garansi tambahan selama 1 minggu, yang awalnya di chat dia cuma bilang 3 hari, saya pun semakin yakin untuk melakukan transaksi dan akhirnya deal. Saya pun langsung membawa VGA tersebut pulang. Oke guys, jadi ini dia untuk VGA-nya yang sudah saya beli lewat Facebook tadi. Di sini RTX 2060 merek Gainward yang varian Ghost ya. Untuk tampak belakangnya seperti ini, dusnya sedikit sudah rusak ya. Kita bisa lihat di sini karena ini pembelian tahun 2019. Jadi wajar saja untuk kondisi dusnya seperti ini. Karena itu sudah kurang lebih 5 tahun yang lalu ya. Oke, di sini kita akan coba untuk lihat isinya. Di dalamnya ada kotak seperti ini ya. Di sini cuma ada logo HDMI dan kita akan coba untuk unboxing ya. Oke, jadi ini dia penampakan di dalamnya. Di awal ada buku-buku dari Gainward ya. Manual booknya. Selanjutnya di sini langsung ada VGA-nya yang sudah diplastik kembali oleh sellernya. Dan di bawahnya sepertinya ada kartu garansi itu ya. Nah, di sini kita akan coba langsung buka untuk plastiknya. Untuk ukuran seker ini termasuk masih bagus ya, packingannya yang di dalamnya. Sampai-sampai masih ada plastiknya. Di sini kita akan lihat fisik VGA-nya. Nah, ini dia untuk fisiknya ya. Sebelumnya saya sudah cek waktu pembelian, sama sekali tidak ada korosi ataupun sebagainya. Masih tetap bagus, mulus, dan tidak ada goresan sedikit pun ya di VGA-nya. Untuk bagian belakangnya seperti ini. Kalian bisa nilai sendiri ya. Oke, mungkin itu dia sekilas penampakan dari VGA-nya. Selanjutnya kita akan langsung saja untuk pasang VGA ini ke PC-nya dan melakukan pengetesan. Oke guys, untuk pengetesan pertama kita akan coba gunakan GPU ini untuk merender sebuah video. Di sini saya sudah siapkan video yang sebelumnya tayang di channel ini. Kita akan langsung saja untuk render. Kita akan lihat kecepatan merendernya apakah ada peningkatan dari sebelumnya yang 1:1. Oke, di sini kita setting dulu ya. Untuk videonya kita akan pilih yang MP4 dan kita akan pilih untuk resolusinya. Sini 30 fps, untuk resolusinya 1080p, bitrate-nya 30.000 maksimal ya. Sudah sangat cocok untuk ditayangkan di YouTube untuk resolusi seperti ini. Kita akan langsung saja untuk render ya. Dan kita bisa lihat di sini untuk durasi rendernya perkiraannya itu 2 menitan ya. Untuk video yang berdurasi 12 menit. Nanti saya akan tambahkan stopwatch ya, agar kita lebih tahu durasi sebenarnya yang dihasilkan dari GPU ini untuk merender video selama 12 menit. Oke, ini akan kita percepat untuk
segera mengetahui hasil akhir dari durasi render video ini ya. Oke, jadi rendernya berarti di 1 menit 59 detik ya. Untuk suhunya setelah di render tersebut, setelah saya cek di HW monitor, suhunya 50 derajat dan untuk hotspotnya 61 derajat ya. Masih terbilang normal untuk VGA yang sudah dipakai sejak 2019. Oke, selanjutnya kita akan lebih menyiksa VGA ini. Kita akan melakukan benchmark ya menggunakan MSI Combustor, yang dimana kita akan mengetahui suhunya dan apakah ada artefak atau tidak di VGA ini. Kita akan langsung coba untuk benchmark selama 5 menit ya. Oke, di sini kita sudah selesai melakukan benchmark kurang lebih selama 5 menit menggunakan software MSI Combustor. Dan di sini kita mendapatkan hasil bahwa suhunya dari GPU ini paling besar atau maksimal yang didapat sebesar 78 derajat Celcius. Dan untuk artefaknya tidak ditemukan ya. Untuk suhu 78 derajat ini sebenarnya masih cukup normal karena dalam melakukan benchmark ini, kemampuan GPU-nya akan seluruhnya dikeluarkan. Jadi jauh lebih berat tugasnya daripada untuk merender video yang tadi. Untuk VGA yang sudah digunakan sejak tahun 2019 atau 2020 sebenarnya ini cukup masih bagus ya untuk suhunya. Mungkin nanti saya akan gunakan VGA ini 1-2 tahun ke depan, baru saya akan coba untuk ganti pastanya. Oke guys, selanjutnya di sini kita tes game ya. Di sini saya mengetes game FC24 yang dimana settingannya resolusi 1080p, rendering quality-nya medium, untuk grace quality-nya high, dan untuk settingan rambutnya on ya. Nah ini dia untuk cutscene-nya, kita mendapat maksimal 30 fps. Kita akan cek selanjutnya untuk gameplaynya apakah mendapatkan 60 fps stabil atau tidak dengan VGA RTX 2060 6GB ini. Oke, jadi ini untuk gameplaynya. Gameplay dari game FC24 kita lihat di sini FPS-nya stabil di 60 ya. Tidak ada penurunan ataupun drop yang cukup jauh. Dari segi gameplaynya juga terlihat sangat mulus, smooth, dan tidak ada patah-patah. Jadi game FC24 ini minimal VGA-nya kalau nggak salah 1050 Ti ya. Oke guys, mungkin segitu saja untuk pengetesan VGA RTX 2060 6GB merek Gainward ini yang habis saya beli dari marketplace Facebook seharga 1.850.000. Menurut saya pribadi, VGA ini dengan harga segitu sangat worth it karena sudah bisa menunjang produktivitas saya untuk menjalankan channel YouTube ini, dan juga masih bisa digunakan untuk bermain game-game zaman sekarang walaupun settingannya tidak high. Buat kalian yang mungkin ingin membeli VGA bekas seperti saya ini, hal yang harus kalian perhatikan adalah dari segi benchmark, tes game, dan juga tes editing apabila kalian ingin menggunakannya untuk editing. Dan pastikan suhu dan artefaknya itu tidak ada ya, terutama jika kalian membeli VGA yang sudah cukup lama dirilis. Suhu merupakan hal yang sangat vital untuk kalian cek di awal. Karena jika kalian membeli VGA yang suhunya sangat tinggi, itu tidak akan baik untuk jangka panjang. Oke, mungkin sekian untuk video kali ini. Kalian bisa komen di bawah apabila ada pertanyaan atau ingin diskusi. Dan jangan lupa subscribe untuk video-video berikutnya.